merevolusi seperti itu. Normalnya gerakan seperti ini kan menjadi ormas minimum, ya toh? Atau menjadi parpol. Tapi berani nggak? Saya nggak punya paruh, mau apa kamu? Saya nggak punya cakar, mau apa kamu? Saya ingin pertumbuhan yang sejati dari manusia Indonesia yang bersama saya. Menjadi apa saya tidak punya cita-cita, aku tidak punya hak mencita-citakan dirimu karena engkau adalah milikmu. Aku bukan pemilikmu, bahkan aku tidak memiliki diriku sendiri. Jadi harus tumbuh sendiri. Apapun yang disuguhkan di Kenduri Cinta harus menomorsatukan pemaknaanmu sendiri, bukan apa yang disuguhkan. Bukan apa yang di depan, tapi bagaimana cara kamu melihatnya. Kan gitu. Ada bupati yang berani tidak menjadi bupati pada periode kedua, yang berani mencopot paruhnya. Apakah SBY diam saja soal 2014? Tidak, melakukan segala hal untuk kalau sudah selesai jatahnya, ya harus kroninya yang jadi. Betul enggak? Dia tidak akan pernah menjadi Garuda, dia Raja Wali. Dan Raja Wali itu makanannya adalah anak-anak ayam. Kalau engkau anak-anak ayam, kamu akan dimakan lagi oleh Raja Wali itu. Tapi Garuda tidak seperti itu. Nah, kita ini negara Raja Wali apa negara Garuda? Kita ini negara Raja Wali atau Garuda? Empret. Salah kan ini gagah-gagah. Kita ini bangsa Garuda ataukah Raja Wali? Empret. Kita bukan bangsa tempe. Tempe tajam. Tembus. Maka nomor satu yang ditumbuhkan di sini apa? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Tanpa paruh pun kita percaya diri, tanpa cakar pun kita percaya diri. Maka kalau ada tumbuh paruh, itu paruh yang sejati, bukan paruh-paruh yang direkayasa oleh kekuatan-kekuatan di luar diri kita. Sekarang kamu kesini betul-betul free willmu, meskipun ada tertarik sesuatu hal di KC. Tapi semua orang pergi kemana-mana kata Sabrang, bukan free will. Itu dikendalikan oleh iklan-iklan, dikendalikan oleh wacana-wacana, dikendalikan oleh industri. Seseorang menjadi ustadz tidak karena dia diakui ustadz oleh umatnya, tapi karena dia dipasang oleh pemilik modal untuk menjadi ustadz. Kan itu kan? Maka Kiai Kanjeng ini bukan pemusik. Saya bukan ustadz, bukan kiai. Aku duduk sopo-sopo, kata apa Bang? Aku duduk sopo-sopo. Aku uang biasa, uangnya gorong karuan, kata apa Bang? Ayo, aku duduk sopo-sopo, kata apa Bang? Ayo. Aku gak perlu jadi apa-apa, aku gak jadi apa-apa wani kok. Ojo menemek tadi. Gak jadi apa-apa wani. Aku jadi gak rapi wani. Cuman sak nono dia. Gak, nono wani gak wani ngomong ngono. Wah, si dadi gerus temen ae. Yesus, bojo iku nisore Kanjeng Nabi derajate. Gusti Allah, Kanjeng Nabi bojo wis. Kalah wis. Bojo iku sangel kene rada kliru iki terus. Gak tau dirangkul, mesu. Dirangkul nafsu amat sih. Angel bojo. Mulane wis mam rasa rapi. Wis bener imam. Mulane wis kaya imam wis kuwi ngelus-elus pakaian kuwi nganggo strikamu kuwi. Oke, terus sekalian itu Raja Wali. Maka nanti ini PR dikit. Sebenarnya transformasi kerajaan Mojopahit dulu yang melahirkan ilham keindonesiaan kan Mojopahit dengan bendera gula kelapa merah putihnya. Itu dulu Mojopahit bukan sedang hancur, tapi Mojopahit berani meletakkan paruhnya atas kepemimpinan Sunan Kalijogo untuk berpindah dari negeri dengan perekonomian pertanian agraris dan budaya pedalaman
mentransformasi menjadi budaya pesisir dan perdagangan global, tapi dengan kekuatan nasionalisme yang tinggi. Nah itu semua yang mengolah adalah Sunan Kalijogo. Nah kita ini ikut perdagangan global tanpa persiapan-persiapan sebagaimana yang dulu disiapkan. Anda tahu kan dulu Mojopahit itu kan di dekat tempat Zainul ini, pusat pemerintahannya terletak di Canggu. Di Canggu itu kemudian terjadi deformasi lumpur, jadi terjadi pergeseran lempengan-lempengan bumi di pusat kerajaan Mojopahit, dan itu menciptakan perubahan-perubahan alam sehingga pertaniannya hancur, sehingga Mojopahit mau tidak mau harus melakukan transformasi total dari negara pedalaman pertanian menjadi negara maritim. Dan saya tanya sama Anda, Indonesia ini maritim atau pedalaman? Maritim. Dan kita negara maritim yang tidak pernah punya polisi maritim. Betul enggak? Tidak pernah punya polisi maritim. Maka kita sadari kembali. Nanti saya ceritain pelan-pelan apa yang dilakukan Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu umurnya sangat tua. Wali Songo itu sebenarnya yang bekerja keras hanya 2 orang dalam soal pemerintahan. Jadi Sunan Kalijogo itu bukan sekedar seorang mubalik dengan musik terus M. Ainun Najib meneruskan Sunan Kalijogo, aku izin dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu melakukan semua profesi, strateg politik, pendekar yang tidak ada tandingannya. Dia yang ngatur Brawijaya, dia yang mengatur semua anak Brawijaya. Brawijaya kelima itu anaknya 147. 147. Kira-kira berapa istrinya? Nek sak anak duwe, sak bojo duwe anak 20 berarti pira bojone? 8. 8 istri. Tapi mosok lak bodol ping 20. Ya kira-kira wis ngene lah, bojo siji 10 ngono ya. Berarti istrinya 15 lah. Gitu. Salah satu istri mudanya itu nanti menjadi istrinya Sunan Kudus dan sampai kakek-kakek, nenek-nenek mereka tetap abadi. Dan itu ada ceritanya kenapa Sunan Kudus memperistrikan mantan istrinya Prabu Brawijaya. Tapi enggak sih, nanti kita ceritain itu dikit demi sedikit supaya kita memahami Indonesia ini agak lebih longgar, kayak ngerti persis, supaya tidak gopoh-gopoh, supaya kita tidak menuntut ini itu yang sifatnya sangat sesaat. Dengan keputusan-keputusannya juga terlalu pragmatis dan terlalu elementer. Kita harus menghitung agak lebih panjang karena ada beberapa hal dari perubahan sejarah Indonesia yang tidak berada di tanganmu, tapi berada di tangan siklus sejarah itu sendiri. Nah untuk itu kita switch sebentar. Sekarang kita dengarkan suaranya yang agak lembut, Mbak Yuli. Sudah lama juga Mbak Yuli. Itu anakmu pira ya? Kalian ya? Cimenteng tak kayak oh enggak. Saya senang lihat orang hamil. Karena pekerjaan saya salah satunya adalah setiap ada orang hamil di acara-acara main selalu datang ke saya, Cak tolong dilus-lus. Kono iku pas meteng jaluk dilus-lus, pas kate meteng gak kondo aku. Tak lus-lus temen, bismillah, bismillah, bismillah. Saya masih punya utang nama 3 ini hari ini. Ada 3 permintaan nama laki-laki dan 1 perempuan yang saya belum kasih. Kemudian nanti malam saya bisa bikin. Karena setiap hari selalu ada saja yang minta nama dan saya harus cari nama yang agak aneh, yang tidak ada, yang belum pernah dipakai di mana-mana. Wanyel itu boleh, tapi bismillah merem ini ketok gitu aja. Angel-angel. Oke, Mbak Yuli membawakan Ya Nabi Salam Alaik, Ya Rasul Salam Alaik diiringi Kiai Kanjeng. Mbak Yuli monggo berinteraksi langsung. Iki akeh Jawa Timur juga, nganggo cara Jawa Timur ya tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selawatan bareng-bareng ya. Jangan sakit. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Alhamdulillah, jangan bisa ya. Monggo, dulu.